Banyak sekali advokat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik tapi tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tram, bertemu lagi dengan saya Roy Alminfa di segmen Ruang Advokat Menjawab. Hari ini saya mencoba untuk kembali menyapa Sobat Tram dalam rangka untuk berdiskusi atau sharing-sharing atau berbagi informasi atau melakukan tanya jawab terkait dengan permasalahan hukum Sobat Tram semuanya. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman mengenai pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan seorang advokat di dalam menjalankan tugas atau fungsinya sebagai seorang kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi di dalam praktek banyak sekali advokat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik tapi tidak sadar. Mungkin karena dia belum membaca atau tidak paham tentang kode etik advokat, atau bisa jadi dia sudah paham tetapi sengaja untuk melanggar kode etik ini. Sehingga akibat dari perbuatan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh teman sejawat, katakanlah seorang advokat, itu mengakibatkan kerugian bagi klien, kerugian juga dari sistem penegakan hukum, dan juga kerugian bagi nama baik seorang advokat sendiri, di mana advokat itu dikenal dengan profesi yang mulia. Seperti itu. Jadi selama saya menjadi advokat, banyak pelanggaran-pelanggaran. Tapi yang paling banyak sekali yang dilanggar itu ada 5. Ada 5 pelanggaran yang paling banyak saya temui di lapangan yang dilakukan oleh oknum advokat. Nah, apa saja? Pelanggaran yang dilakukan lebih kepada pelanggaran etik, termasuk juga ada pelanggaran hukum. Pelanggaran yang diatur oleh Kode Etik Advokat Indonesia yang sudah dibentuk, yang digunakan saat advokat bertindak atau advokat itu melakukan praktek, diatur sedemikian rupa oleh namanya Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, adapun pelanggaran yang sering terjadi itu yaitu pelanggaran terhadap pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia. Di dalam Kode Etik Advokat Indonesia ini sebenarnya banyak yang harus diperhatikan oleh seorang advokat. Namun yang sering kali dilanggar itu, yang pertama adalah memberikan keterangan yang sering menyesatkan klien. Nah, kenapa ini terjadi? Ini dugaannya bisa jadi kurangnya pemahaman tentang hukum itu sendiri, khususnya mungkin kurang belajar atau kurang membaca, sehingga ketika memberikan keterangan kepada kliennya itu seringkali memberikan keterangan yang tidak benar. Misalkan memberikan keterangan bahwa ini bisa diselesaikan dengan cara memberikan uang kepada oknum tertentu atau bagaimanapun itu merupakan tindakan yang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien, yang tidak sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku. Ada juga yang kedua, yaitu menjamin kepada klien bahwa perkaranya akan menang. Ini banyak sekali, bahwa ketika klien datang di kantornya, tenang saja, ini kita pasti akan menang, tenang saja, tidak usah takut, dan segala macam. Ini janji-janji yang seperti ini padahal tidak dibolehkan oleh kode etik. Jadi ketika klien datang ke kantor, belum banyak cerita tentang permasalahannya, sudah menyampaikan, serahkan kepada kami bahwa perkara ini pasti kita akan menangkan, tenang saja, pasti menang ini perkaranya. Ini tindakan yang sering dilakukan oleh oknum advokat tertentu. Juga seorang advokat tidak boleh menyatakan bahwa perkara ini bisa menang. Ketika ada advokat yang berbicara demikian, maka itu jelas pelanggaran kode etik. Ini yang sering terjadi di lapangan. Nah, yang ketiga, membebankan biaya yang tidak perlu. Misal, seorang advokat, ini ditransfer uang sekian, saya harus bayar untuk oknum A, bayar untuk oknum B. Padahal tidak perlu. Karena pada prinsipnya jasa
atau honorarium advokat itu sudah ditentukan di awal. Misalkan pertama ada namanya lawyer fee, operational fee, success fee, itu tertuang di dalam perjanjian atau MOU antara klien dengan advokatnya. Atau advokat ini meminta uang yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati, maka ini sebagai bagian dari pelanggaran kode etik. Dan ini banyak ditemui di lapangan. Adanya oknum advokat yang tidak bertanggung jawab, yang membebankan biaya-biaya yang tidak perlu kepada kliennya. Yang keempat, yaitu membocorkan rahasia kliennya ketika kliennya di tengah jalan mencabut kuasa. Ini juga sering terjadi. Ketika seorang klien mencabut kuasanya kepada pengacara itu, kemudian pindah dengan pengacara yang lain, si advokat ini atau oknum advokat ini seringkali membocorkan rahasia kliennya. Padahal dalam kode etik advokat Indonesia ini sangat dilarang. Bahkan ketika masih menjadi klien maupun setelah menjadi klien, dilarang membocorkan rahasia klien. Yang terakhir, yang paling banyak terjadi juga adalah adanya oknum advokat bekerja sama dengan oknum penegak hukum yang lain yang memberikan upeti, bahasa saya seperti itu. Padahal tindakan-tindakan ini tidak dibenarkan, sehingga cara-cara ini merusak sistem hukum. Inilah yang terjadi. Ada beberapa oknum yang melakukan tindakan itu. Kadangkala adanya oknum advokat yang melakukan lobby-lobby yang merusak sistem hukum ini, yang paling banyak terjadi di Indonesia. Ini harus dihentikan juga. Dan ini saya tegaskan kembali kepada teman sejawat saya, mari kita bangun sistem hukumnya ini lebih baik. Kalau kita tidak memulai, lalu siapa lagi? Ini yang sangat saya tekankan, bahwa jangan sekali-sekali melakukan tindakan-tindakan melobi-lobi yang tidak benar itu, karena itu akan merusak sistem hukum dan merusak rasa keadilan di masyarakat. Pihak-pihak berkepentingan yang merasa dirugikan atas tindakan atau oknum advokat tersebut yang melanggar kode etik, terlebih lagi juga yang melanggar hukum, itu bisa melakukan pengaduan kepada namanya adalah Dewan Kehormatan atau Dewan Pimpinan, baik itu cabang, daerah, maupun Dewan Pimpinan Pusat, di mana anggota advokat itu terdaftar atau menjadi anggota di mana dia berada atau terdaftar di mana dia. Maka pihak-pihak merasa dirugikan atau pengadu dapat membuat pengaduan secara tertulis disertai oleh alasan kepada Dewan Kehormatan atau Dewan Pimpinan Cabang atau daerah, atau kepada Dewan Pimpinan Pusat, di mana anggota itu terdaftar atau menjadi anggota di mana dia. Seperti itu Sobat Teram semua, terima kasih atas sharing-sharing hari ini. Semoga ini bermanfaat. Mari kita tegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan gunakan kekuasaan kita, kemudian lobby-lobby kita untuk merusak sistem hukum itu sendiri. Saya yakin insya Allah kedepannya sistem hukum kita akan lebih baik apabila advokat benar-benar menjalankan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Teram.